Halo guys, selamat datang kembali di Spill the Movie dalam pembahasan spoiler Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita, dan untuk kalian yang baru datang, tonton dulu ceritanya dari awal biar nggak gagal paham. Kuy lah. Berlanjut dengan Xiaoyan yang mengeluarkan kartu terakhirnya untuk melawan Han Feng. Api lotus hijau putih skala besar membuat semua orang merasa merinding dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Niat membunuh yang sangat besar pun muncul dari Xiaoyan ketika teringat cerita Yao Lao yang dikhianati oleh Han Feng. Terlebih, Xiaoyan tahu jika Yao Lao juga sangat ingin Xiaoyan mengeluarkan semua kekuatannya untuk membalas dendam karena Han Feng telah membunuh Yao Lao. Di sisi lain, Han Feng juga terkejut dengan penyatuan dua api surgawi yang telah dilakukan Xiaoyan. Ia menyadari efek dari penyatuan api yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kematian akibat serangan balik dari kedua api. Namun kali ini ia benar-benar telah melihat seseorang yang berhasil menyatukan api surgawi tepat di depan matanya. Akhirnya, kedua serangan pun dilepaskan dengan kekuatan penuh dari masing-masing pihak. Kedua cahaya melonjak ke langit dengan tekanan aura yang sama-sama kuat, siap untuk bertabrakan. Suqian seketika memerintahkan para tetua untuk menjauh dari arena pertempuran. Para tetua pun segera menjauh, membuat para ahli Black Corner tanpa sadar ikut menjauh dari serangan yang akan bertabrakan. Tak lama ledakan pun terjadi, diikuti dengan badai yang menyebar ke segala arah. Beberapa ahli dari Black Corner yang tak sempat kabur pun terkena dampak hingga beberapa dari mereka memuntahkan darah. Tiga api surgawi yang terlibat dalam benturan membuat area sekitar dipenuhi dengan kabut gelap untuk beberapa saat. Baik Han Feng maupun Xiaoyan sama-sama tak dapat melihat situasi tempat api saling beradu. Han Feng hanya mampu merasakan aura serangannya melemah, begitu pula dengan lotus milik Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan tersenyum dingin hingga tak lama nyala lotus kembali membesar dan secepat kilat melesat menghantam Han Feng. Ledakan besar kembali terjadi mengakibatkan Han Feng terpental dengan diselimuti api hijau putih terjatuh dari langit. Darah segar keluar sepanjang jalur jatuhnya Han Feng hingga akhirnya ia menghantam tanah. Semua orang terkejut, begitu pula dengan para ahli dari Black Corner yang tak menyangka Han Feng telah dikalahkan. Seketika keringat dingin keluar dari mereka yang saling memandang dengan penuh rasa tak percaya. Han Feng yang seorang di tingkat puncak Do Huang dan memiliki api surgawi mampu dikalahkan seorang Doling. Seketika langit menjadi hening, dipenuhi rasa ketidakpercayaan atas kalahnya Han Feng. Dengan begitu, nama Xiaoyan pasti akan terkenal di Black Corner Region setelah pertempuran hari ini. Tak lama mereka pun pulih dari keterkejutan, kemudian dua sosok segera menghampiri Han Feng. Golden Silver Brother memeriksa keadaan Han Feng dengan kepala yang retak setelah menghantam tanah dengan keras namun masih hidup. Detak jantungnya melemah, beruntung ia memiliki api surgawi yang mampu melindungi hidupnya. Tak lama mereka menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya-tanya dari manakah asal dari bocah tersebut. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera pergi karena Han Feng yang terluka parah dan tak sadarkan diri. Dengan begitu mereka tidak bisa melanjutkan misi untuk mendapatkan api surgawi. Akhirnya mereka pun melesat berkumpul dengan yang lain dengan membawa Han Feng yang terluka. Di sisi lain, Suqian juga menghampiri Xiaoyan kemudian menanyakan bagaimana keadaannya. Xiaoyan terdiam dengan kelelahan dan pucat di wajahnya akibat konsumsi Angry Buddha Lotus Flame. Ia agak kesal karena tidak berhasil membunuh Han Feng dengan seluruh kekuatannya. Namun saat ini yang terpenting bagi Xiaoyan adalah Fallen Heart Flame dan seketika ia menatap ke langit. Xiaoyan terkejut karena Fallen Heart Flame telah berada di sumber ledakan lotus hijau putih tadi. Daya hisap yang kuat terpancar dari arah Fallen Heart Flame yang rupanya sedang mengambil energi api surgawi yang tersisa dari serangan tadi. Xiaoyan tak menyangka dengan kecerdasan Fallen Heart Flame yang ia lihat di depan matanya. Tak lama energi yang tersisa dengan cepat diserap Fallen Heart Flame hingga mengeluarkan cahaya cerah. Untuk sekali lagi Fallen Heart Flame menjadi liar dengan kekuatan yang dahsyat membuat semua orang terkejut. Para ahli dari Black Corner pun ketakutan dan tanpa membuang waktu mereka segera pergi menjauh.
Di sisi lain, Tetua Su berteriak meminta semua siswa agar segera pergi menjauh dari Fallen Heart Flame. Mereka pun segera menuruti apa yang dikatakan Tetua Sukian dan segera pergi menjauh. Setelah itu, Sukian meminta semua tetua untuk sekali lagi membentuk segel dan berjuang sampai mati. Ia menambahkan bahwa kelangsungan hidup dari akademi bergantung pada hasil akhir pertempuran kali ini. Kemudian Sukian segera memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi menyusul dengan siswa yang lain. Tak lama Fallen Heart Flame mengeluarkan desis tajam dan seketika melesat ke arah Xiaoyan. Sekali lagi Xiaoyan dikunci oleh serangan Fallen Heart Flame. Kemudian ia segera mengerahkan semua doki yang tersisa untuk kabur. Ia pun melesat keluar menuju formasi segel, namun dengan kecepatan yang sangat berkurang dari kecepatan sebelumnya. Dengan begitu, Fallen Heart Flame pun dapat dengan mudah menyusul Xiaoyan. Di sisi lain, salah seorang tetua meminta Sukian untuk segera mulai membuat segel, namun ia masih menunggu Xiaoyan keluar dari formasi. Xiaoyan pun berusaha secepat mungkin agar dapat keluar dari formasi segel. Begitu pula Sukian yang hanya dapat menatap Fallen Heart Flame yang semakin dekat dengan Xiaoyan sambil bersiap membuat segel. Xiaoyan menatap jarak formasi yang berkisar 10 meter di hadapannya. Selama ia mampu keluar, maka ia akan selamat. Saat hendak sampai, Xiaoyan melihat ke belakang dan terkejut karena Fallen Heart Flame mengeluarkan api yang menyebar dan berhasil menerkam Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan hanya bisa pasrah dan meminta maaf kepada Yao Lao karena kali ini ia telah gagal. Kemudian Xiaoyan pun pingsan. Tanpa daya, Sukian pun mulai membuat formasi dan segel pun segera muncul. Suasana seketika hening, terlebih para siswa yang menyaksikan Xiaoyan telah ditelan Fallen Heart Flame. Hu Jia, Wu Hao, Ziyan, dan Lin Yan seketika tersentak melihat pemimpin gerbang Pan telah dihancurkan Fallen Heart Flame. Tak lama ledakan terjadi akibat dari Fallen Heart Flame yang bersusah payah keluar menghantam formasi segel. Di sisi lain, Sukian merenung setelah Xiaoyan ditelan Fallen Heart Flame. Ia menyadari bahwa keselamatan akademi sebelumnya sangat bergantung kepada Xiaoyan. Jika ia tidak mengalahkan Han Feng, maka dapat dipastikan akademi saat ini telah hancur. Tak lama ia berteriak meminta semua tetua untuk mempertahankan formasi dengan baik. Setelah itu ia pun memutuskan untuk mengeluarkan semua kekuatannya menyegel Fallen Heart Flame. Para tetua pun kaget mendengar keputusan dari Sukian yang berniat menyegel Fallen Heart Flame seorang diri. Ia pun tanpa basa-basi segera mengeluarkan cahaya hitam dari tubuhnya, kemudian mulai menekan Fallen Heart Flame ke arah menara. Perlahan api ganas turun ke menara sambil sesekali mencoba melawan hingga akhirnya menyerang dengan kuat. Darah segar keluar dari mulut Sukian setelah melihat Fallen Heart Flame yang masih mampu menahan tekanan darinya. Ia pun segera menekan tangannya hingga membuat Fallen Heart Flame mendesis marah karena tekanan semakin kuat membawa ia ke menara. "Segel!" teriak Sukian sambil tangannya membentuk segel menekan Fallen Heart Flame hingga ke dasar menara. Dengan segera cahaya hitam mengalir membentuk segel yang melapisi menara. Fallen Heart Flame berhasil disegel di dasar menara yang lebih dalam dari tempat segel sebelumnya. Setelah itu, Sukian yang kelelahan hampir terjatuh, namun beruntung berhasil ditahan oleh seorang tetua. Perlahan ia mulai menstabilkan tubuhnya dan membuka mata yang mulai buram akibat kelelahan. Kemudian ia berkata pada para tetua untuk menutup menara pelatihan level terbawah dan jangan ada yang boleh masuk, bahkan Sukian sendiri. Ia lanjut menambahkan untuk selalu mengingat pengorbanan si kecil Xiaoyan untuk Akademi Batin. Tanpa Xiaoyan, Akademi Batin pasti telah hancur dan tak dapat berdiri kembali. Tetua pertama mengungkapkan bahwa Xiaoyan adalah murid yang paling luar biasa dalam sejarah Akademi Jianan. Beralih ke tingkat pelatihan paling bawah di mana Fallen Heart Flame tersegel. Tempat yang sepenuhnya dikelilingi dengan magma panas merupakan tempat Fallen Heart Flame dilahirkan. Sosok pemuda tiba-tiba membuka matanya dengan keterkejutan setelah melihat tempat yang seutuhnya berwarna merah. Xiaoyan masih hidup berkat bantuan dari Bone Chilling Flame milik Yao Lao. Ia bertanya-tanya di manakah saat ini ia berada, lalu tak lama Yao Lao pun berbicara.
Ia menjelaskan bahwa Xiaoyan telah dibawa Fallen Heart Flame yang tersegel ke dasar menara. Saat ini Fallen Heart Flame sedang melakukan proses pemurnian tubuh Xiaoyan bersamaan dengan Green Lotus Core Flame. Sudah setengah bulan berlalu dan Xiaoyan berhasil bertahan karena Bone Chilling Flame. Yao Lao menjelaskan beruntung Xiaoyan telah terbangun mengingat kekuatan Yao Lao akan sampai pada batasnya. Xiaoyan pun berterima kasih karena Yao Lao telah menyelamatkan hidupnya dari magma yang dapat melelehkan tubuhnya. Setelah itu Xiaoyan menanyakan solusi agar mereka dapat keluar dari tempat tersebut. Yao Lao terdiam agak lama karena memang ia tidak mengetahui bagaimana caranya mereka dapat pergi keluar dari sana. Xiaoyan frustasi dan terpikir apakah mereka harus menyerah setelah melewati begitu banyak rasa sakit yang membuat mereka bertahan dan bangkit. Xiaoyan masih dengan keras kepala dan percaya diri tinggi bertekad untuk dapat keluar dari tempat tersebut. Yao Lao pun tertawa kecil, kemudian ia menjelaskan bahwa kekuatannya melindungi Xiaoyan hanya sanggup bertahan sekitar 3 hari lagi. Setelah itu Yao Lao akan menyalurkan semua kekuatan spiritualnya kepada Xiaoyan agar mampu melawan Fallen Heart Flame dan keluar dari tempat tersebut. Xiaoyan terdiam menyadari bahwa dengan hal tersebut maka Yao Lao akan jatuh tertidur seperti sebelumnya. Namun merasa tak ada pilihan lain, ia pun mengangguk dan berkata bahwa ia akan berjuang dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Yao Lao lanjut berkata untuk saat ini lebih baik Xiaoyan melatih diri meningkatkan kekuatan di tengah tempaan Fallen Heart Flame. Xiaoyan pun segera duduk bersila dan mulai proses berlatih sekaligus memulihkan diri di atas platform teratai yang terlahir dari Green Lotus Core Flame. Yao Lao lanjut berkata bahwa Xiaoyan dapat menggunakan platform tersebut sebagai perlindungan untuk sementara waktu. Selain itu, ketika Yao Lao tertidur nanti, Xiaoyan dapat menelan pil pencair roh yang akan menambah daya tahan sedikit lebih lama. Yao Lao mengungkapkan bahwa mungkin saat ini Xiaoyan memang harus menderita, namun Yao Lao memiliki firasat jika Xiaoyan berhasil keluar maka ia akan menjadi orang yang sangat kuat. Beralih ke Akademi Batin setengah bulan setelah pertempuran dahsyat terjadi khususnya di Gerbang Pan. Meskipun pertempuran telah berlalu, namun nama Xiaoyan tetap masih melekat sebagai pemimpin dari Gerbang Pan. Tak ada yang mampu menggantikan nama Xiaoyan sebagai pemimpin mereka. Hu Jia, Wu Hao, dan Lin Yan dianggap sebagai wakil karena mereka sendiri memang merasa pemimpin Gerbang Pan sampai kapanpun akan tetap diisi oleh nama Xiaoyan. Di sisi lain, menara pelatihan, seorang tetua datang untuk menemui tetua yang berjaga dan menanyakan keadaan di sana. Tetua Sukian pasca pertempuran berlalu selalu datang memantau situasi menara pelatihan yang masih berfungsi. Ia mendapatkan laporan bahwa kondisi di sana baik-baik saja dan semua telah dijalankan sesuai dengan perintah yang Sukian berikan. Tetua Sukian pun selalu teringat perjuangan Xiaoyan yang berkorban bertempur di atas menara pelatihan. Tak lama ia menanyakan apakah mereka telah mengirim orang untuk mencari tahu latar belakang semua ahli Black Corner yang terlibat dalam pertempuran. Seorang tetua menjawab bahwa mereka telah mengirim orang untuk melakukan hal tersebut. Sukian berniat menghabisi mereka satu persatu yang terlibat dalam pertempuran waktu yang lalu. Jika membiarkan mereka berkeliaran, maka keselamatan akademi di masa depan pasti akan terancam. Oleh karena itu, gerakan diam-diam diperlukan untuk menghabisi mereka yang terlibat dalam pertempuran. Setelah itu, Sukian memerintahkan seorang tetua untuk mencari tahu keberadaan saudara Xiaoyan yang pernah datang ke akademi. Sukian mendengar kabar bahwa saudara Xiaoyan bernama Xiaoli pergi ke Black Corner Region. Oleh karena itu, ia meminta untuk mengirim orang agar menjaga keselamatannya di sana. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk balas budi kepada Xiaoyan yang berkorban untuk akademi. Kembali ke Xiaoyan yang telah bangun setelah mendengar suara Yao Lao. Ia memberitahu Xiaoyan bahwa kekuatannya telah sampai pada titik maksimal dan pelindung akan segera menghilang. Dalam beberapa menit ke depan, Xiaoyan harus memblokir penyempurnaan yang dilakukan oleh Fallen Heart Flame.
Xiaoyan pun tersenyum pahit, menyadari hal tersebut pasti akan sangat sulit dan ia hanya bergantung pada keberuntungan. Ia tanpa berdaya mengangguk karena memang saat ini tak ada jalan lain yang bisa mereka pilih. Yao Lao pun semakin hening, kemudian Xiaoyan menatap ke atas di mana dua cahaya dipancarkan dari mata Fallen Her Flame yang menatap ke arah Xiaoyan. Seketika api tak terlihat menempel di api putih yang melapisi Xiaoyan kemudian membakarnya. Tak lama Yao Lao pun memerintahkan Xiaoyan untuk mempersiapkan diri dan Xiaoyan menghirup nafas dalam. Api hijau segera melonjak menggantikan api putih yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Sekali lagi Yao Lao berkata bahwa keselamatan mereka bergantung pada Xiaoyan sebelum akhirnya ia pun menghilang. Xiaoyan dapat merasakan kekuatan dan kelelahan Yao Lao setelah bertahan dari Fallen Her Flame selama menjaga Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan panas karena tak lagi dilindungi Bone Chilling Flame dan mengandalkan Green Lotus Core Flame. Meskipun keduanya sama-sama api surgawi, namun memiliki karakteristik pelindungan yang berbeda. Seketika baju Xiaoyan pun hancur oleh panasnya api tak terlihat yang menyerang ke arah Xiaoyan. Ia pun terus bertahan menghadapi panas api yang membuat beberapa bagian kulitnya melepuh. Tak ada konsep waktu ketika Xiaoyan berada dalam magma dengan tekanan dari Fallen Her Flame. Tak ada suara yang terdengar melainkan aliran magma yang bergerak di sekelilingnya. Tak terhitung waktu yang dilalui Xiaoyan dengan api hijau yang bergerak di dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan. Setelah lama, Xiaoyan terbangun dengan kondisi setengah sadar mendengar suara yang akrab di telinganya. Ia membuka mata dan terkejut ketika melihat ular kecil 7 warna berada tepat di hadapannya. "Piton penelan surga?" ucap Xiaoyan keheranan dengan tenggorokan kering setelah lama tak berbicara. Tak lama setelah itu cahaya 7 warna terpancar dengan mata ular yang berubah-ubah. Xiaoyan dengan jelas tahu bahwa kedua roh di dalam tubuh piton penelan surga sedang bertarung untuk menekan keluar. Xiaoyan pun hanya dapat menyaksikan yang terjadi di hadapannya hingga tiba-tiba cahaya 7 warna melonjak keluar. Terlihat tubuh putih mulus, ramping, tanpa sehelai benang muncul bersamaan dengan cahaya yang memudar. Aura dingin terpancar membuat Xiaoyan kebingungan dengan apa yang ia rasakan saat ini. Ratu Medusa telanjang tepat di depan Xiaoyan yang hanya melongo melihat keindahan yang mampu membuat para lelaki tergila-gila. Medusa melambaikan tangan dan seketika cahaya 7 warna melonjak menekan api tak terlihat. Tatapannya menyapu ke segala arah, terkejut melihat kemerahan di sepanjang mata memandang. Ia semakin terkejut ketika tatapannya melihat ke arah Fallen Her Flame dan seketika alisnya mengerut. Xiaoyan tertawa kecil sebelum akhirnya meminta maaf karena tanpa sengaja membawa Medusa ke sana. Sontak sang ratu pun menoleh ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang sangat dingin hingga Xiaoyan mundur sedikit ketakutan. Ketika Ratu Medusa berbalik, Xiaoyan semakin tersepona dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Ia melirik seluruh bagian tubuh Medusa yang meliuk-liuk layaknya tikungan puncak. Dengan tatapan dingin, Medusa segera memperingatkan Xiaoyan yang matanya asik berbelanja hingga Xiaoyan pun segera berbalik. Setelah itu, Medusa menanyakan di manakah mereka berada sambil melambaikan tangan dan seketika cahaya 7 warna menyebar di tubuhnya membentuk gaun merah. Xiaoyan pun dengan singkat menjelaskan yang terjadi hingga mengakibatkan dirinya terjebak di sini. Setelah itu, Medusa menanyakan keberadaan orang tua yang selalu bersama Xiaoyan dan ia pun menjelaskan bahwa gurunya telah tertidur. Mendengar hal itu, Medusa semakin kesal kemudian mengeluarkan cahaya seperti berniat membunuh Xiaoyan. Seketika, Xiaoyan pun berkata bahwa Medusa tak akan bisa pergi jika ia membunuh Xiaoyan dan Medusa pun berhenti. Medusa membalas bahwa takkan mudah bagi api surgawi untuk membakarnya di sana. Kemudian, secepat kilat ia telah berada di tepi dinding api tak terlihat. Dengan ayunan lembut dari tangannya, energi segera bertabrakan dengan dinding penghalang dari Fallen Her Flame. Tak ada efek yang tercipta dari serangan Medusa, namun sebaliknya Fallen Her Flame mengamuk dan segera menyerang balik. Medusa berhasil menghindar, namun ekspresinya menjadi semakin serius setelah menyadari serangannya tidak berhasil. Ia pun semakin marah dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat dahsyat.
Namun baru saja akan menyerang, Medusa merasakan ada yang aneh sambil memegang dadanya. Ia merasakan gejolak api di dalam jantungnya dan keheranan kapan api tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Semakin lama kobaran api di jantungnya semakin membesar dengan panas yang tinggi. Pada saat ini dapat dikatakan kondisi Medusa seperti berada di antara hidup dan mati. Kembali ke Xiaoyan yang juga merasakan panas api yang semakin meningkat, bahkan Green Lotus Core Flame seolah tidak berfungsi. Tubuh Xiaoyan memerah ketika api memanggangnya dengan suhu yang sangat tinggi. Xiaoyan pasrah dan berpikir bahwa mungkin ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Begitu pula dengan Medusa yang berada di samping Xiaoyan terlihat menderita menahan tekanan suhu yang sangat tinggi. Tak lama berselang, ekspresi meyakinkan dari Medusa perlahan berkurang. Hal itu dikarenakan kedua roh baik Medusa maupun Piton Penelan Surga tanpa sadar telah bergabung bersama. Tampaknya dengan tekanan Fallen Heart Flame justru membantu Medusa dalam penyempurnaan penggabungan roh. Berbeda dengan Xiaoyan yang semakin tersiksa dan tak berdaya hingga nyaris pingsan. Saat yang bersamaan platform kristal Xiaoyan pun meleleh dan dengan cepat mengalir melapisi tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu terdengar retak dari cincin penyimpanan Xiaoyan akibat suhu ekstrim api tak terlihat. Kemudian tumpukan benda muncul dari cincin penyimpanan Xiaoyan yang juga ikut dilapisi cairan kristal yang meleleh. Pil obat-obatan yang keluar ikut meleleh dan tercampur dengan cairan kristal yang melapisi tubuh Xiaoyan. Banyak lelehan pil termasuk pil tingkat tinggi mengakibatkan cairan berubah warna menjadi berwarna merah gelap. Dengan cepat cairan masuk ke pori-pori Xiaoyan yang mulai terjatuh pingsan. Tanpa diduga campuran cairan merah gelap seperti membawa kekuatan yang mengalir melalui nadi memperbaiki tulang dan otot di tubuh Xiaoyan. Jalur qi, darah, dan tulang yang tadinya rusak kembali pulih seperti mendapatkan kehidupan yang baru. Energi besar membuat Xiaoyan kembali bangkit dan menarik perhatian dari Fallen Heart Flame. Cahaya hijau melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dengan suhu yang sangat menakutkan. Seketika Xiaoyan tidak merasakan sakit dari panasnya api tak terlihat. Xiaoyan seperti mengalami transformasi akibat siksaan dahsyat dari Fallen Heart Flame dibantu dengan cairan yang dapat dikatakan sebagai keberuntungan bagi Xiaoyan. Tubuh telanjang pria dan wanita bertransformasi dalam lingkaran magma jauh di kedalaman tanah. Transformasi berjalan lambat namun tak diragukan lagi jika mampu bertahan maka mereka akan benar-benar menjadi kuat karena terbiasa dengan rasa sakit. Waktu terus berjalan tanpa terasa 1 tahun telah berlalu dengan kondisi Akademi Batin yang mengalami banyak perubahan. Banyak siswa baru bermunculan memenuhi menara pelatihan untuk meningkatkan kekuatan. Para siswa berlomba-lomba menjadi yang terkuat untuk dapat masuk ke strong ranking. Banyak fraksi baru terbentuk di bawah fraksi-fraksi yang lama. Namun tak banyak perubahan yang terjadi dari gerbang Pan yang masih mengingat nama pemimpin mereka. Sampai saat ini tak ada yang mengisi posisi pemimpin gerbang Pan setelah kepergian dari Xiaoyan. Nama Xiaoyan tak hanya diingat para anggota gerbang Pan melainkan para tetua yang bertempur bersama dengan Xiaoyan. Sementara perubahan terjadi di luar menara pelatihan, di sisi lain di dalam magma kondisi masih seperti sebelumnya. Dua tubuh telanjang dengan tenang dikelilingi magma yang sangat panas. Cahaya hijau perlahan-lahan membesar dari tubuh seorang pria yang mulai tersadar. Xiaoyan bertanya-tanya dalam hatinya apakah ia masih hidup. Dengan segera ia pun membuka mata dan melihat sekeliling di mana warna merah sejauh mata memandang. Seketika ia pun teringat kejadian terakhir yang ia alami persis di tempat yang seperti ini. Xiaoyan segera melihat tubuhnya dengan rasa kebingungan merasakan kekuatan yang tidak melemah. Ia segera menyadari adanya perubahan dalam kristal Do di dalam tubuhnya. Dengan segera ia pun berfokus kepada kristal Do dengan doki di dalamnya. Tak lama sepasang sayap berwarna hijau keluar dari punggung Xiaoyan. Ia pun terkejut dan melihat sayap indah seperti sayap phoenix di punggungnya. Seketika ia menyadari bahwa itu bukanlah teknik terbang yang selama ini ia gunakan, melainkan perubahan doki menjadi sayap. Dengan kata lain, Xiaoyan telah berhasil menembus penghalang menuju ke tingkat Douang.
Xiaoyan berkata dalam hatinya mengenang semua perjuangan Yao Lao bahwa sepertinya mereka masih dapat bertemu lagi sebagai guru dan murid. Xiaoyan pun menggosok cincin hitam di tangannya sambil sedikit tersenyum. Tak lama Xiaoyan menyadari cincin penyimpanannya telah menghilang. Tak jauh dari Xiaoyan terdapat beberapa gulungan dan pedang berat miliknya tanpa adanya obat-obatan. Xiaoyan pun terfikir bahwa mungkin penyebab ia pulih diakibatkan oleh semua barang yang menghilang termasuk platform Lotus. Setelah itu Xiaoyan melihat ke sisi lain di mana Medusa yang benar-benar telanjang dengan mata yang tertutup. Xiaoyan merasa bahwa Medusa sepertinya akan berhasil menggabungkan diri dengan piton penelan surga. Setelah itu Xiaoyan sekali lagi merasakan besarnya kekuatan di dalam tubuhnya. Ia menyadari besarnya jarak antara Doling dengan Doang setelah berhasil menerobos naik ke tingkat ini. Saat ini Xiaoyan dapat dikatakan sebagai salah satu orang kuat yang berada di benua. Hal itu dikarenakan kesulitan dalam menembus tingkat Doang dan keberadaannya di benua sangatlah jarang. Saat yang bersamaan Fallen Heart Flame tiba-tiba mengeluarkan desis marah dan tak lama Xiaoyan merasakan keanehan tepat di jantungnya. Sepertinya Heart Flame sekali lagi dimanipulasi oleh api tak terlihat Fallen Heart Flame. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika menyadari hal tersebut. Baru saja Xiaoyan akan memusatkan doki di jantungnya, ia merasa sedikit ada yang aneh. Heart Flame yang seharusnya membawa rasa sakit malah menimbulkan kehangatan dalam tubuh Xiaoyan. Seketika ia berpikir bahwa mungkin hal tersebut terjadi karena Xiaoyan telah terbiasa dibakar oleh Heart Flame. Xiaoyan merasa bingung, terlebih Yao Lao sudah tertidur dan tak ada tempat untuknya menanyakan sesuatu yang ia tidak ketahui. Setelah terlepas dari kebingungan, Xiaoyan segera menatap sepasang mata hijau di atas dan senyum terpancar di mulut Xiaoyan. Ia pun meregangkan tubuhnya setelah sekian lama berdiam diri tanpa banyak bergerak. Desis kembali muncul dibarengi dengan nyala cahaya hijau melesat dari segala arah menuju ke Xiaoyan. Selain itu, Fallen Heart Flame sekali lagi memanipulasi Heart Flame dalam tubuh Xiaoyan untuk menyerang dari dalam. Xiaoyan tersenyum kemudian menjentikan jari dan beberapa api hijau keluar menghantam cahaya hijau hingga kembali mundur. Setelah itu Xiaoyan memfokuskan nyala api dalam tubuh untuk melindungi jantung dari manipulasi api. Namun tiba-tiba cahaya fluoresen keluar membuat Heart Flame kabur dan menyusut. Seketika Xiaoyan kebingungan dan bertanya cahaya apakah yang keluar barusan hingga mengakibatkan Heart Flame ketakutan. Jelas setelah tidur panjang Xiaoyan tidak menyadari yang telah terjadi pada tubuhnya. Campuran dari cairan tak hanya memperbaiki tubuh Xiaoyan, melainkan meningkatkan ketahanan jantung terhadap serangan Heart Flame. Setelah menyadari tak ada efek yang besar dari serangan Fallen Heart Flame, Xiaoyan pun sedikit lega. Xiaoyan segera mengeluarkan api hijau yang melonjak sebelum akhirnya menyusut kembali. Saat yang bersamaan, serangan api tak terlihat datang dari segala arah mengelilingi Xiaoyan. Tiba-tiba cahaya fluoresen keluar dari tubuh Xiaoyan dan membuat api tak terlihat mundur seketika. Tak lama setelahnya, mata Xiaoyan dipenuhi dengan cahaya fluoresen yang aneh. Xiaoyan mulai dapat melihat Fallen Heart Flame yang berbentuk transparan dengan kelompok ular kecil yang tersebar. Seketika Xiaoyan tersadar bahwa esensi tubuh asli dari Fallen Heart Flame berada di salah satu ular yang tersebar. Xiaoyan pun segera melapisi tubuhnya dengan api hijau, kemudian ditambah cahaya fluoresen bersiap menangkap si ular. Dengan bantuan cahaya fluoresen, Xiaoyan dapat merasakan tubuh asli ular kecil yang mencoba bersembunyi. Akhirnya dengan secepat kilat, Xiaoyan menuju satu dinding, menggenggam sesuatu dan kembali ke tempat semula. Dinding sekitar perlahan menipis ketika tubuh ular asli berhasil ia tangkap. Sukacita pun terpancar di wajah Xiaoyan ketika mendapat api surgawi dengan kekuatan yang terkumpul selama puluhan tahun. Setelah berhasil menangkap Fallen Heart Flame, langkah selanjutnya adalah menelan dan menyempurnakan Fallen Heart Flame. Xiaoyan pun segera duduk bersila, kemudian api hijau dengan cepat melonjak keluar. Di bawah pembakaran api hijau, ular kecil pun menyusut dan masuk meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Seketika tubuh Xiaoyan menegang setelah masuknya Fallen Heart Flame dan pertempuran besar yang sesungguhnya telah dimulai.
Jika Xiaoyan berhasil menyempurnakan Fallen Heart Flame, maka dipastikan kekuatannya sekali lagi akan melambung. Mantra api yang Xiaoyan pelajari pun akan benar-benar memasuki tahap yang matang. Namun jika Xiaoyan gagal, maka dapat dipastikan ia akan berubah menjadi debu akibat bentrokan kedua api surgawi dalam tubuhnya.